2022 Cina ekspor ke sini untuk tekstil dan garment. Kalau HS code 50 sampai 63. Dia tercatatnya 6,5 miliar US dollar. Satu tahun. Kalau kita ngelihat data BPS, import kita dari Cina itu di Trade Map juga ada, tapi datanya sumber dari BPS kita ya. Kalau ada, ingat nggak kasus yang waktu ketahuan PPATK tuh? PPATK terus ketahuan ada korupsi, yang kasus anaknya siapa? Yang ngumpulin itu kan? Ya. Bu Sri kan ngomongnya jangan terlalu kelihatan, jangan terlalu memperlihatkan kemewahan. Iya, kemewahan. Kan bukan gitu penyakitnya sebenarnya, penyakitnya ada korupsi di sana banyak, harus itu tapi way out-nya jangan terlalu memperlihatkan kemewahan. Bro, kita kedatangan Kang Redma. Siapa sih dia? Yuk, ya. Kang Redma. Siapa Kang Redma? Kenalin dulu sama teman-teman nih. Background-nya apa? Ya, saya Redma Gita Wirawasta. Sehari-hari di Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Itu di hulunya tekstil. Jadi produksi kita, anggota kita, itu perusahaan-perusahaan yang produksi serat, polyester, rayon, dan benang filamen. Jadi nanti benang jadi kain jadi garment, jadi baju. Berarti hari ini kita bicara tekstil. Nah, Kang, nih gue baca nih. Asosiasi Produsen Serat dan Benang. 21 pabrik tekstil dan garment tutup. 150.000 karyawan kena PHK. Ini gimana nih? 150.000 loh. Iya, bukan 150 orang ya. 150.000. Stadion utama penuh tuh. Udah dari tahun 2023 kan. Oh gitu. Sebenarnya habis Covid kita tuh bagus ya, udah bagus. Tapi setelah itu barang-barang impor, nah itu mulai banyak masuk. Murah-murah gitu ya, karena oversupply di sana lah. Kalau kemarin Bu Sri Mulyani ya bicara ada dumping, ya itu emang betul sih dumping. Dan itu yang bikin industri kita nggak bisa bersaing. Karena dia masuk dumping, terus ilegal, nggak bayar bea masuk, nggak bayar PPN, nggak bayar pajak, ya kita kan nggak bisa bersaing kalau lawan. Kalau kita nggak bayar pajak, nggak bayar PPN, langsung didatangi petugas pajak dong. Nah, tapi kalau ini mereka gampang-gampang aja jual di lokal tanpa PPN, ya kita nggak bisa bersaing. Pasti lebih murah harganya mereka. Nah akhirnya kita ngurangin produksi. Kalau pengusaha udah ngurangin produksi ya pasti ngurangin orang. Akhirnya PHK. Dan sampai tutup. Segitu banyak sampai tutup. Itu gimana kalau misal produksi memang mereka nggak bisa bersaing, jadi produksi harus dikurangin atau memang nggak ada order ya berarti mereka itu? Kalau order ada, tapi harganya harus ngikut harga impor. Oh, harga yang nggak bayar pajak itu. Harga yang nggak bayar pajak gitu kan, tapi kan harus bayar pajak. Kalau kita lama-lama ngikutin harga impor ya kan rugi akhirnya, jual rugi. Tapi sedikit-sedikit mereka ya mau nggak mau dia harus ngikutin harga impor kalau mau bertahan. Tapi kan besok mau beli bahan baku kan jadi tambahnya berkurang bahan bakunya. Kalau bahan baku berkurang ya mesinnya banyak yang mati. Mesin banyak mati ya karyawannya harus PHK. Jadi ya segitunya sih. Nah, gue bingung Kang, kenapa kok kayak misalnya di sini begitu, ya di sana kok lolos-lolos aja gitu? Nah itu jadi yang jadi masalah utama. Kita kan bocornya banyak nih. Nah, kalau kemarin kita ngomong bea cukai ya, itu kan bocornya di sananya banyak banget gitu ya. Bea cukai kan bukan hanya masalah ini aja. Masalahnya kemarin masalah termasuk masalah justip, masalah yang orang-orang bea cukai yang kena ketangkep gitu ya. Nah, terus juga yang borongan-borongan ini termasuk salah satunya. Itu yang memang jadi masalah utama. Borongan ini apa? Mungkin teman-teman kita banyak yang nggak, ya karena banyak yang nggak ngerti apa yang borongan itu. Borongan ini gini, jadi misalkan kalau kita impor satu kontainer, itu kan isinya jelas tuh. Misalkan impor baju nih, impor baju tuh ada kode HS-nya namanya HS number. Jadi misalkan kalau baju dari bahan rajutan ya, bahan rajutan kayak kaos kayak gini, itu HS-nya 61 gitu ya. Nah, itu nomor kode bea cukai sedunia kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya bilang saya tulis di sana saya jualan HS 61, ya mau di Indonesia di mana itu barangnya harusnya sama ini. Oke. Terus cuman begitu nyampe di sini itu nggak pernah diapa-apain tuh. Nggak maksudnya borongan itu dia tutup mata nih bea cukai nih. Pokoknya satu kontainer 150 juta. Ya, mau isinya apa juga. Nah itu isinya banyak. Itu kadang-kadang ada baju, kadang ada laptop, kadang ada handphone.
Itu borongan, jadi karena banyak borongan dihargain segini. ya segitu. Jadi gue dia tutup nggak mata isinya apapun itu. Iya, itu jadi masalah itu. Oh itu berarti benar sebenarnya boleh bilang kayak udah benar-benar selundup aja gitu dong. Nyelundupan Timbang itu, masuk, ilegal itu. Itu gelondongan begitu aja. Gelondongan, karena harusnya itu dicatat. Oke. Catat itu untuk misalkan untuk kain itu kan ada biaya masuknya 10%. Terus untuk pakaian biaya masuknya 20%. Nah, jadi kan masing-masing dicatat nih. Nah, tapi karena dia tutup mata udah 50 aja gitu. Nah, harusnya mereka bayarnya itu kalau kita bicara satu kontainer ya, garment misalkan. Itu harganya sekitar satu kontainer itu rata-rata kalau harga minimum. Iya. Sekitar 2 sampai 2 miliar per kontainer. Nah, kalau dengan sekarang biaya masuknya ada biaya masuk safeguard ya, biaya masuk tambahan. Dengan biaya masuk yang resmi itu totali mereka harus bayar 800 sampai 900 juta per kontainer. Per kontainer kira-kira plus minus lah. Plus minus gitu. Ya. Nah, sekarang tapi kalau pakai borongan tutup mata udah Pego gitu. 150. Pantas Pantesan aja ya. Nah. Salah satunya ya. Salah satunya. Jadi Terus Kang, ini gue mau nanya juga nih yang lagi in juga nih. Karena menteri sampai teriak-teriak kan. Yang jualan di TikTok itu loh. Itu salah satu juga nggak tuh? ya TikTok itu pasti banyak yang ilegal ya. Karena barang-barangnya kebanyakan dari Cina kan. Itu Barang-barang murah-murah kan. murah-murah. Dari sana juga udah murah karena memang dia oversupply. Gimana? Karena dia kemana-mana di ban nih Cina. Jadi setelah COVID kemarin itu kan barangnya numpuk. Nah, terus dunianya juga lagi jelek nih. Jadi kemarin perang Ukraine, Rusia gitu. Jadi dia ekspor ke Eropa susah. Terus Amerika juga lagi krisis ya, inflasi tinggi, daya beli turun. Dia susah jual ke Amerika. Nah, jadi barangnya overstock, jadi pasti harganya murah di sana. Kalau overstock kan supply demand kan begitu ya. Supply-nya besar, harganya jadi turun. Akhirnya masuk ke sininya. Itu barang baru ataupun barang second? Barang baru dan second. Oke. Tapi yang paling banyak sebenarnya sekarang barang baru. Kalau second paling ya 10-15%. Jadi cerita bahwa ada selundupan kan baju bekas itu udah masa lalu tuh. Sekarang masih ada juga. Tapi Cuman sekarang memang udah benar-benar baru selundupannya udah. baru. Jadi kalau dulu bal-balan itu ya, Iya. pakai karung nih. Itu kan buat bal-balan. Kalau karung itu kebanyakan barang-barang bekas kan, baju-baju bekas. Iya. Kalau sekarang udah baru. Baru dibal-balin juga. Dibal-balin dimasukin. Dengan harga yang harganya murah juga. Nah, itu kalau ngomong harga kan jadi akhirnya muncul bahwa yang ada data katanya entah di mana kalau di China itu keluar berapa juta ekspor ke Indonesia, tapi di Indonesia itu katanya importnya nggak itu gimana ceritanya tuh? Ya itu gini, kalau kita lihat data WTO ya, kita kan anggota Data WTO ya, WTO. Itu datanya publish kok, datanya di di TradeMap namanya, trademap.org. Cina tahun 2022 aja ya, karena yang 2003 belum keluar datanya. 2022 Cina ekspor ke sini untuk tekstil dan garment. Kalau HS code 50 sampai 63. Dia tercatatnya 6,5 miliar US dollar. Satu tahun. Kalau kita ngelihat data BPS, import kita dari Cina, itu di TradeMap juga ada. Tapi datanya sumber dari BPS kita ya. Itu hanya 3,6. Jadi selisih miliar. 3,5 Selisihnya 2,9 miliar US dollar. Itu kalau dibikin kontainer, dinilai di equivalent kontainer, itu 28.000 kontainer setahun. Ilegal. Waduh, berarti kalau sebulan hampir 3.000 kontainer? Hampir 3.000 kontainer. itu pemainnya siapa? Pemainnya banyak lah. Pemainnya banyak lah dari mulai, ini kan juga, ini sebetulnya kan lama lah. Ini udah modus lama gitu. Okay. Bahkan sebelum COVID juga ada. Tapi makin lama makin kesini makin Parah juga. Makin parah. Makin Kenapa? tinggi. Kenapa jadi seperti itu? Kenapa? Apa Karena nggak ada pengawasan, nggak ada apa-apa gitu? Ya, karena nggak ada pengawasan. Jadi ya nggak pada pengawasan. Terus juga banyak oknum bea cukai juga yang ikut. Kalau di Wakanda emang autopilot. Nggak tahu autopilot. Nggak perlu pokoknya ya yang penting ya kalau di Wakanda. Atau kalau di negerinya Mas gimana? Iya, nggak Kalau tahu di Wakanda autopilot Mas. Iya. Kalau di sini, kalau di sini pemainnya jadi banyak. Oh gitu. Yang asalnya pemainnya yang coba-coba ini, tapi dia ketahuan, begitu ketahuan jadi friend, Pak. Oh iya. Lu udah pada laporin gue, udah ikut main lagi. Itu nggak ada peraturan apa gitu perdagangan Ada atau peraturan, dulu Bu Sri Mulyani tahun 2017 itu melarang impor borongan. Oke, terus? Tapi kan kalau tanpa pengawasan ya di tengah-tengah ya
jalan lagi kan. Jadi makin lama makin banyak. Gitu. Kenapa menurut Mas di tengah-tengah berani jalan lagi itu kenapa? Emang di tengah-tengah ada apa? Mas? Ini nggak pernah ditangkap sih. Oh gitu. Nggak pernah ditangkap. Dia cuma ya sama lah Bu Sri Mulyani ya, kalau saya kritik juga nih. Kalau ada, ingat nggak kasus yang waktu ketahuan PPATK tuh? PPATK terus ketahuan ada korupsi. Yang kasus anaknya siapa? Yang mukulin itu kan. Ya. Bu Sri Mulyani kan ngomongnya jangan terlalu kelihatan, jangan terlalu memperlihatkan kemewahan. Iya, kemewahan. Ya, kan bukan gitu penyakitnya sebenarnya. Penyakitnya ada korupsi di sana banyak, harus itu tapi way out-nya jangan terlalu memperlihatkan kemewahan. Jadi memang ada pengawasan yang kurang tegas, terus tindakan yang kurang tegas terhadap oknum-oknumnya. Oh, kalau di Wakanda udah lo jadi pejabat belagak miskin aja gitu. Lo hura-huranya di belakang. Jangan mainan medsos gitu kalau di Wakanda. Jangan foto-foto ya. Jangan foto-foto ya. Nah, ini aku dengar kan kemarin demo nih sekitar Jakarta 5.000-an katanya. Nah itu demo kenapa Win? Nah itu kan perlu tahu juga dia. Dan itu katanya juga lumayan akhirnya presiden juga mulai ya biasalah presiden kalau berapa 5.000 orang apa 10.000 orang tuh? Ini kayaknya Jakarta sekitar segitu. Berapa? Ya sekitar segitu. Ya itu kan yang kemarin demo itu teman-teman IKM dan pekerja-pekerja yang di PHK. Nah, IKM karena kekurangan, jadi ordernya turun jauh. Dia juga ada PHK juga, tapi kalau IKM kan PHK juga nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan oleh pemerintah. Karena kan kalau IKM kadang buka, kadang tutup. Tapi kan tenaga kerja sesungguhnya kan juga ada PHK. Apalagi yang di PHK yang pabrik-pabrik besar, yang 150.000 orang itu kan hanya industri menengah besar. Itu belum termasuk IKM. Dan belum termasuk yang nggak lapor. Jadi seharusnya bisa lebih dari 150.000 dong kalau kayak gitu. Kalau kita ngomong utilisasi ya, terakhir bagus itu kita 2022. Utilisasi itu kapasitas dengan produksi ya. Itu 72%. Tenaga kerja menengah besar itu 3,7 juta orang. Sekarang kapasitasnya hanya tinggal 45% total. Turunnya berapa? Harusnya kan nggak mungkin 150.000. Harusnya bisa di atas 500.000. Tapi kan nggak semua di PHK ya. Ada juga yang dirumahin dulu gitu ya. Jadi yang PHK ya 150. Terus dampaknya buat kita nih ekonomi apa nih gitu kan? Ya ini pasti punya dampak. Yang pertama kan ya kalau di satu sisi kan kita juga seneng ya dapat barang murah ya. Nah, pasti apalagi ya, ibu rumah tangga kan. Ibu rumah tangga itu. Beda goceng aja. Cek toko sebelah gitu. Makanya di TikTok ngambek ya gara-gara TikTok ditutup ya. Iya. Tentu juga yang ya teman-teman di sini juga yang apalagi yang Gen Z gitu ya. Itu kalau ada harga barang murah gitu kan ya senang-senang, apalagi barang impor gitu. Tapi kan di satu sisi ini kan juga pertama ketika banyak barang-barang impor, kita banyak yang di PHK, daya beli kita akan turun. Nah, daya beli akan turun, kemampuan beli kita akan turun. Terus juga sekarang dari sisi persaingan untuk mendapatkan kerja nih. Nah, begitu banyak yang di PHK kan saingan untuk nyari kerja kan tambah susah. Nah, ketika ini daya beli juga turun, yang tadinya murah, ini lama-lama nih, yang tadinya murah nanti lama-lama akan kerasa mahal. Nah, terutama ketika dolar ini lagi hits nih, dolar harganya nguat, rupiahnya melemah. Nah, pemerintah kemarin saya dengar mau naikin BBM, naikin listrik. Naik lagi dong harga produksi dong. Harga produksi. Tapi kalau kita ngomong daya beli, yang asalnya beli bensin misalkan sebulan 300.000 gitu kan, jadi naik nih di 400.000. Kan berkurang nih kemampuan yang harusnya kita itu bisa beli buat baju, bisa buat beli makanan, apalagi pangan naik nih pasti dengan dolar kayak begini. Oh, sundupan itu juga ke dolar ini naik jadi. Iya, kan dia bayar keluarnya pakai dolar. Oh, dia bayar keluar pakai dolar dia. Nggak ada produksi dalam negeri dah. Jadi semua buat belanja itu dolar. Buat belanja. Terus di sisi lain pemerintah juga kan berkurang pajak pendapatan dari tekstil yang kemarin jalan itu kan pasti berkurang banyak, dan bukan tekstil aja, itu berkurang banyak. Harusnya bisa buat subsidi BBM, buat subsidi listrik, kan ini berkurang subsidinya karena pemerintah nggak punya kemampuan buat ngolek pajak. Nanti yang lama-lama akhirnya barang sekarang kelihatan murah, lama-lama akan kerasa mahal karena kita nggak punya kemampuan beli tadi.
Ya, sekarang gue mau nanya sama lo, Kang. Solusinya apa coba? Ya, aku sih pengen dengerin dulu. Emang banyak nggak sih pabriknya yang ditutup itu dulu? Banyak kan. Ya banyak lah orang karyawannya 150.000 pabrik. Ini Ya, aku cuma berpikir soal pengurangan gitu kan. yang udah kalau pengurangan tahun kemarin ya pengurangan. Oh, kalau ini bukan pengurangan sekarang lagi. Tahun ini bukan pengurangan lagi. Bukan PHK. Udah tutup PHK dan sekaligus tutup. Jadi yang dulu punya karyawan 3.000 nih. Ya. Selama 2023 tuh ngurangi 500 PHK, 500 PHK. Nah, ini sekarang misalkan tingkat 700 nih. Ya udah tingkat 700 mau di PHK berapa lagi? PHK semuanya tutup pabriknya. Itu apa karena kita emang nggak bisa ngelawan dari barang-barang Cina itu atau Bisa. gimana sih? Kita bisa lawan. Kalau Caranya gimana? Kalau sama-sama bayar pajak, sama-sama bayar bea masuk. Kalau sama-sama, tapi nanti kan barang-barang Cina kan jadi mahal kan karena dia bayar pajak kan. Kita kan bayar pajak. Kalau sama-sama bayar pajak, bayar bea masuk, bisa lawan. Karena kita di negara lain lawan. Karena kita kan ekspor juga. Ekspor kita bagus juga. Ekspor kita ke Eropa, ke Amerika ya. Kita bisa lawan mereka. Oh, justru malah kita nggak bisa ngelawan di dalam negeri Dalam sendiri. negeri sendiri. Karena kalau ke negara lain kan sama-sama kan. Kita bayar Iya, pajak, bayar benar. bea masuk. Dia juga sama bayar pajak, bayar bea masuk. Karena Kita salah bisa satunya lawan. itu ada yang tutup mata gelondongan tadi itu. Iya kan? Itu ya. mainnya itu. Ngeri dong itu dong. Hah? Ngeri, itu paling ngeri. Itu dari Selain sisi itu ekonomi. ada cara-cara apa lagi yang selain borongan atau apa, kenapa kok bisa begitu gitu? Cara masuk mereka lagi. Iya. Cara masuk mereka lagi, ya ini yang lagi hit juga, Just Tip. Nah, Oh, itu kan sempat mau dimahalin itu ya, Just Tip itu. iya, ya? Just Tip Gimana, itu kan, gimana? Just Tip itu kan kita bawa Iya. hand carry, Iya. yang hand carry ya, karena ada yang dikirim juga, yang pakai barang bawaan, itu kan dia nggak bayar bea masuk, Oh, oke. sama nggak bayar bea masuk, nggak bayar pajak. Bawa ke sini pasti lebih murah dong. Oh, oke. Apalagi yang barang bawaan juga, ada nih yang barang bawaan, aturan barang bawaan kan nggak kalau di bawah $1.500 kan nggak kena pajak. Banyak Kena tuh bea Win, masuk. ibu-ibu just tip gitu di IG tuh. Ah, Iya. Terus harusnya gimana dong Gimana solusinya dari? harusnya kalau kita pengen sama-sama bersaing ya, kan kita suka diprotes terus nih ya. Oh, tekstil dalam negeri kemahalan, bukan kita yang kemahalan, dianya kemurahan karena nggak bayar bea masuk, nggak bayar pajak. Oh, bukan, kan kalau orang tuh ngomong, ya habis barang sana lebih murah, kamu udah mahal, jelek lagi barangnya. Bukan begitu jadi ceritanya. Bukan gitu ceritanya. Oh, soalnya kan kita dengernya gitu ya. Iya, kebanyakan begitu. Iya. Dan kalau jelek nggak juga kalau jelek, karena kalau kita kan juga kita ekspor ke Amerika, ekspor ke Uni Eropa, berarti kan nggak jelek. Jadi kenapa tuh kalau yang kayak gitu? Yang tadi bilang kenapa kok barang kita kok kalah gitu. Tapi ada juga yang bilang, Win, pabrik-pabrik pada tutup, pindah ke negara tetangga karena regulasi di sini ribet. Ada yang bilang begitu. Itu benar. Iya itu ya ada juga yang terjadi itu. Jadi Iya, kita kan? kayak ada pindah ke Vietnam, Iya. ada yang pindah ke Kamboja gitu ya. Memang di sini regulasi ribet, marketnya juga agak berat gitu ya. Ya, kalau ke Vietnam misalkan kalau kita ekspor ke Uni Eropa misalkan, kan kena bea masuk 15%. Iya. Kalau di Vietnam ekspor ke Eropa 0% bea masuknya karena dia punya kerjasama perdagangan. Oh. Nah, jadi itu banyak faktor lah kenapa faktor. pindah situ. Nah, yang menarik kan ini buat aku kan kenapa kok Cina itu buangnya semua ke Indonesia sih kan padahal ya kalau itu kenapa tuh buat kadang-kadang mikir juga gitu kan. Kenapa? Karena di Market negara, ya? Hah? karena di negara lain itu ditutup. Nah, kok Indonesia nggak Kalau di nutup? sini Di sini autopilot tadi itu. ada ketularan Wakanda kayaknya. Tentunya Wakanda berarti capek dah. Ada 11-12 jadinya nama Wakanda. aturannya aturannya. Tapi kan kalau yang nyelundup itu kan nggak pakai aturan. Oh, sebenarnya aturannya ada. Aturannya ada, kita kena bea masuk, ada aturannya. Ada kena bea masuk tambahan gitu ya. Ada lagi aturan juga. Aturannya itu bayar gelondongan. Tapi orang milih suka bayar Lebih murah ya? Lebih murah. Lebih murah bedanya jauh banget. Kalau dia harus bayar 800 juta satu kontainer, dia cuma bayar 150 juta kan. Itu permainan-permainan gitu masuk pusat nggak tahu sih sebetulnya? Tahu. Tahu ya? Sangat tahu. Terus kenapa menurut Mas? Sangat tahu yang terlibat banyak. Oh, kalau saya sama Erwin kan nggak tahu ya, makanya kita nanya. Bingung gitu loh. Iya makanya kan Iya, kalau gampang, jadi kan istilahnya kan ya kalau segitu banyak sebenarnya kan nyari bahwa ini kan sundupan nggak sundupan kan gampang sekali kan Iya. sebenarnya kan. Terus Kalau kenapa? masih di sana, tapi kalau udah masuk pasar kan susah nih. Kain, sundupan, kecuali kalau yang garment itu gampang banget itu. Yang gampang aja nggak diapa-apain. Sekarang kalau gini, itu kan aturan itu ada aturan perdagangan itu harus label bahasa Indonesia nih kalau baju.
Kalau sekarang kita ngelihat ke Tanah Abang, ke Mangga 2, atau ke ITC lah sini, ITC Cililitan, ITC di Senen gitu. Kan banyak yang labelnya pakai bahasa Cina. Itu udah pasti ilegal. Karena nggak boleh aturannya. Ada pasti ilegal. Itu aja nggak diapa-apain. Gitu. Apalagi kayak kain yang nggak bisa ketahuan kan, nggak ada labelnya. Itu aja nggak diapa-apain yang ketahuan labelnya. Padahal berarti seharusnya kementerian kalau mau cari Kementerian Perdagangan gampang banget dong, dia keliling aja ke pasar gitu. Ini barang dari mana gitu. Saya selalu nanti kalau udah mau pemilu baru belusukan, bro. Saya selalu nyindir teman-teman perdagangan. Barang bekas misalkan, barang bekas dilarang. Itu aturan Menteri Perdagangan. Karena ada undang-undangnya, dilarang. Senen itu ya, itu kan kalau saya lihat di map, itu cuma 1,6 kilometer dari kantornya perdagangan. Itu bisa berjibun begitu pakaian bekas. Di Pasar Senen ya? Di Pasar Senen. Jangan-jangan menterinya nggak pernah ke kantor, men. Lo mau cuma 1,6 kilometer pun, kalau menterinya ngantornya di mana? Ya kalau berapa bulan lalu sibuk kampanye ya. Tapi kan ini udah lama kan berarti kan. Dan dulu kan sempat ada penindakan waktu Pak Teten ribut gitu kan. Tapi kan sekarang marak lagi. Nah itu tuh Pak Teten kan sempat ribut juga yang TikTok jualan nggak bener, iya kan? Itu akibat barang-barang itu ya? Iya, itu karena barang-barang import yang murah, dijualnya terlalu murah. Jadi harga-harga teman-teman IKM itu meskipun sama-sama jualan di TikTok, dia nggak bisa bersaing teman-teman IKM. Berarti Pak Teten sebenarnya udah bener dong, waktu ribut-ribut itu, tapi nggak ada penyelesaian juga tuh. Ya itu biasa kayaknya bahasanya apa ya, angkat-angkat kayak ayam. Jadi kalau lagi panas, wah gitu. Tapi kalau udah dingin, adem lagi. Tapi ya nanti yang ilegal jualan lagi, biasa lagi. Sama kayak yang barang apa, pakaian bekas dulu waktu hangat kan ribut. Ada musimnya ya, musim ribut sama musim jualan ya. Jadinya. Udah hafal itu semuanya ya. Udah hafal. Susah. Kang, sekarang gue mau nanya. Nggak sampai bikin nggak bisa ngomong. Nggak bisa, bener. Karena apa? Ya berarti kan sebetulnya kalau pemetaan kan sebetulnya masalahnya udah tahu kan ya. Udah tahu. Pemerintah udah sangat tahu masalahnya. Pemerintah udah tahu, cuman bingung nindaknya gimana kan? Bingung nindaknya harusnya enggak. Dia kan punya. Ada backing nggak sih kayak gitu-gitu? Kan? Ya itu kalau jadi masalah. Kang lagi di lapangan gitu sebetulnya udah tahu ada backingnya gitu. Iya pasti ada backingnya. Siapa kan? Kang uangnya kan banyak gitu ya. Ya backing dari Bea Cukai sendiri, dari aparat penegak hukum juga ada gitu ya, yang main oknum-oknumnya. Warnanya apa kan? Warnanya banyak lah. Saya nggak tahu warna. Saya buta warna Pak. Mau selamat aja kan? Warnanya pelangi warnanya. Berarti kita Bea Cukai nih. Belum. Ini kita masih ngepop dulu. Ini masih 20 menit nih. Lo Bea Cukai aja lo. Terus ini sebetulnya nih kayak misalnya gini. Temen saya beli sepatu di TikTok nih misalnya, cuman 400.000, kualitasnya bagus, barang dari luar Indonesia, ya nggak? Nah ini barang dari produksi lokal itu harganya misalnya 500.000, tapi kualitasnya kurang, gitu loh. Otomatis orang kan pilihnya yang seperti itu. Nah itu kan, menurut Akang gimana tuh? Ya kalau kita ngeliat yang sepatu nih, ini kita ngomong sepatu, yang sepatu itu yang lokal misalkan ya, merek-mereknya, saya main basket nih Kang, saya main basket, jadi kita tahu sepatu-sepatu basket kayak Ardiles, itu bagus-bagus Kang, itu bagus-bagus, kalau soalnya sekarang udah, produk-produk kita nggak kalah gitu, tapi kan harga 500 ya seperti itu bilang, tapi kalau kita ngelihat yang Nike KW, Adidas KW, harga 400. Hoka KW, yang buat lari tuh, ya kan, yang di mall 2,5 juta, di situ dijual 600.000. Orang milih yang mana? Nah, pasti milih yang merek brand internasional kan, meskipun KW. Betul. Gitu. Tapi kan ini kan jadi mematikan kita punya industri, teman-teman kita jadi ya lama-lama ya PHK juga. Kalau kita lihat kayak Bata aja gampang yang kemarin. Oh iya itu udah tutup kan ya, tutup tuh. Bata gampang. Bata kan juga bukan sama yang KW pun masih mahal yang KW loh. Tapi tetap kalah loh Bata. Ya orang masih ngelihat di market dia akan susah bersaing kan kalau ngelihat dari laporan resminya Bata itu kan clear tuh tidak bisa bersaing dengan barang impor dari Cina. Oh, tuh dia udah jujur banget tuh ya. Itu jujur banget di laporan resmi Jadi Bata. Dulu aku tuh suka beli ke Cibaduyut itu masih sepatu-sepatu itu apa kabar tuh ya? Jangan-jangan ya? Ya, itu sepatu juga sama.
Sepatu kan banyak yang PHK kan. Nah sama tuh saya punya teman di asosiasi sepatu, itu sama kayak gitu. Sama juga ya, susah juga itu. Sama susah juga. Jadi borongan, apa istilahnya selundupan ini yang jadi sumber masalah ekonomi. Selundupan yang masalah. Dan sekarang makin kesini makin parah ya. Makin parah. Tadi kan saya cerita sepatu dijual di Guangzhou, dia promotnya pakai bahasa Inggris, berarti kan buat ekspor kan? Ekspor dia. Buat ekspor. 1 kilo $1,5. Bingung kita. Sepatunya dikiloin di sana tuh. Ya, $1,5. $1,5 dulu, dan itu di karung dibikin bal. Kalau dulu kan, kalau sepatu impor kan dulu kan masih pakai ada dusnya ya. Gaya ya. Gaya. Nah, ini bal-balan ya. Udah bal-balan, nanti dibikin dusnya di sini kali ya. Supaya lebih bagus, menarik. Terus yang waktu kita tadi offline itu kan bilang sampai yang dari Cina pun jualan juga di sini. Itu gimana? Iya. Nih kalau kita lihat tadi, saya liatin video yang Ntar kita masukin, masukin jadi insert. Di Tanah Abang itu kan ada, kalau sebelumnya mungkin 6 bulan yang lalu lah, ada Little Bangkok. Little Bangkok di Mangga 2. Nah, sekarang di Tanah Abang ada lagi Guangzhou Center. Nah, itu barang-barang Cina itu, baru lagi. 100.000 dapat 7 piece baju. 15.000. Ini masuknya legal? Ya pasti nggak legal lah. Nggak legal? Nggak legal. Dan dia bisa jualan di situ? Bisa jualan di situ. Aman? Aman. Hebat amat negerinya Kang Retna. Keren ya. Kenapa saya bisa pastiin itu illegal? Gimana? Kalau resminya bea masuk, per piece-nya itu, aturan PMK, saya lupa PMK berapa tuh. Ada bea masuk tambahan karena safeguard ya, masuk safeguard. Dia per piece-nya minimal 20.000, rata-rata 50.000 per piece bea masuknya. Kalau dia jual 15.000, berarti dia nggak bayar bea masuk, berarti ilegal. Gitu. Jadi udah pasti ilegal itu. Itu udah pasti ilegal, 100% itu ilegal.